Lemparan maut Robbie Darwish dan keputusan gila Gerald Van den Broek ternyata bikin Vietnam siaga satu. Media 1247 mengungkap dua kekuatan rahasia yang bisa jadi senjata pamungkas timnas U23 Indonesia di final Asian Cup U23 ke 2025. Apa saja itu? Dan mengapa Vietnam sampai membedahnya secara khusus? Simak penelusuran kami hanya di Cek Fakta. Menjelang final Asian Cup U23 2025 yang akan mempertemukan Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa, 29 Juli tahun 2025, tensi mulai meninggi tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang redaksi media-media Asia Tenggara. Salah satu media olahraga terkemuka Vietnam, 1247, baru-baru ini merilis analisis taktis mendalam tentang kekuatan tersembunyi timnas U23 Indonesia. Dalam laporan tersebut, mereka menyoroti dua elemen taktis penting yang bisa jadi pembeda di final nanti dan menariknya, keduanya bukan berasal dari pemain bintang, melainkan dari detail dan kecerdasan taktik Gerald Van den Broek. Siapa sangka, sebuah lemparan ke dalam bisa menjadi senjata utama dalam turnamen sepak bola. Itulah yang diamati 1247 dari performa Robbie Darwish, fullback asal Persib Bandung, yang sejak babak penyisihan telah menjadi pembeda dalam situasi bola mati. Dalam artikel analisisnya, media Vietnam itu menulis, taktik pertama adalah memanfaatkan sepenuhnya lemparan marginal panjang sebagai senjata rahasia. Dalam pertandingan melawan Malaysia U23 di babak penyisihan grup, Robbie Darwish berulang kali membuat lemparan seperti umpan silang langsung ke zona penalti. Dalam pertandingan melawan Filipina, lemparan panjang Robbie menjadi pembuka peluang yang mengacaukan pertahanan lawan. Bahkan saat menghadapi Malaysia, lemparannya terus menciptakan gelombang ancaman yang tidak bisa diantisipasi oleh lini belakang lawan. 1247 memperingatkan pemain Vietnam agar tidak panik ketika Robbie mengambil bola untuk lemparan ke dalam. Alasannya jelas, itu bukan lemparan biasa. Bahaya situasi ini tidak terletak pada yang tak terduga, tetapi dalam kemampuan untuk melakukan dengan presisi tinggi. Tidak banyak tim di liga memiliki pemain yang bisa melempar bola sejauh dan sekuat Robbie. Di bawah asuhan Van den Broek, Indonesia memanfaatkan lemparan panjang layaknya tendangan sudut atau tendangan bebas. Bola langsung diarahkan ke kotak penalti, menciptakan duel udara yang membuka peluang gol kedua. Kelebihan taktik ini tidak memerlukan pelanggaran untuk menciptakan peluang menguji fokus dan komunikasi bek lawan menjadi penyambung transisi cepat dari belakang ke depan. Dan ini juga memperlihatkan bagaimana pelatih Van den Broek tidak membiarkan potensi kecil jati sia-sia. Ia memanfaatkan kekuatan setiap pemainnya, termasuk Robbie, secara maksimal. Jika lemparan Robbie adalah kekuatan teknis, maka yang satu ini adalah kekuatan psikologis dan kejutan taktis. 1247 mencatat bahwa Gerald Van den Broek adalah pelatih yang berani dan fleksibel, bahkan tidak ragu melakukan keputusan ekstrem. Contohnya, saat semifinal melawan Thailand, pelatih asal Belanda itu melakukan langkah mengejutkan. Di semifinal melawan Thailand, ketika pertandingan itu dalam tarik-menarik, Van den Broek tiba-tiba membawa bek tengah Muhammad Ferrari ke lapangan pada menit ke-77 untuk bermain striker bersama Jens Swiven. Ini adalah keputusan yang berisiko, tetapi akhirnya efektif. Masuknya Ferrari ke lini depan adalah bentuk taktik power play memanfaatkan kekuatan udara dan duel fisik untuk menciptakan tekanan total di 15 menit terakhir. Hasilnya efektif. Ferrari, berkat kekuatan dan duel udara, berkontribusi pada tekanan besar menjelang area penalti Thailand. Dan akhirnya, lewat situasi bola mati di menit ke-84, Jens Swiven mencetak gol penyeimbang yang kemudian membuka jalan Indonesia menang lewat adu penalti. Apa yang dilakukan Van den Broek menunjukkan satu hal. Garuda Muda bukan tim yang kaku. Dalam pertandingan besar, Van den Broek tidak segan memindahkan posisi pemain multi-role, mendorong bek naik ke depan, merotasi formasi dari 4-3-3 ke 3-5-2 atau 4-2-4. Bermain direct ketika situasi mendesak. 1247 menulis, taktik kedua adalah fleksibilitas dalam penggunaan personal di posisi yang tidak dikenal. Hal ini menjadi alarm bagi Vietnam, sebab dalam pertandingan final,
Kapanpun bisa saja Gerald Van den Broek memindahkan papan catur dan mengubah peta permainan dengan keputusan tak terduga. Apa yang dibahas media Vietnam bukan sekadar spekulasi. Dalam setiap laga Indonesia di ASEAN Cup U23 2025, dua kekuatan ini muncul dengan dampak nyata. Lemparan Robbie Darwish menjadi peluang gol terselubung yang selalu mengancam eksperimen Van den Broek, membuat lawan tidak nyaman dan tidak bisa membaca arah permainan. Kombinasi keduanya bisa jadi penentu di laga final. Terlebih, Vietnam belum menghadapi lawan dengan gaya agresif dan improvisatif seperti Indonesia sepanjang turnamen. Seto 247 mungkin telah mengungkap dua kekuatan besar Indonesia, tapi pertanyaannya sekarang, apa Van den Broek sudah siapkan kekuatan ketiga? Final adalah panggung kejutan, dan Indonesia di bawah pelatih asal Belanda itu sepertinya belum menunjukkan semua kartunya. Robbie Darwish dengan lemparan mautnya, Ferrari yang bisa jadi striker dadakan, dan Gerald Van den Broek, sang maestro taktik. Vietnam sudah mulai membaca permainan Garuda Muda, tapi mungkinkah mereka justru masuk ke jebakan strategi? Kita lihat nanti di final ASEAN Cup U23 2025. Jangan lupa like, share, dan follow terus Cek Fakta untuk update selengkapnya.